Pernah nggak sih kamu mendengar anggapan bahwa setelah hutan ditebang dan diganti dengan kebun kelapa sawit, daerah tersebut jadi lebih sering banjir? Banyak orang mengatakan bahwa kelapa sawit tidak bisa menyerap air seperti hutan. Tapi, apakah itu benar secara ilmiah? Atau hanya anggapan semata? Di video ini, kita akan membahas secara objektif dan ilmiah bagaimana sebenarnya kemampuan hutan dalam menyerap air, bagaimana kelapa sawit bekerja, dan kenapa keduanya memberikan dampak yang sangat berbeda terhadap lingkungan. Video ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, tapi untuk membantu kita memahami fakta yang sebenarnya. Hutan alami bukan hanya kumpulan pohon yang tumbuh secara acak. Hutan adalah sebuah sistem ekologi yang sangat kompleks. Di dalam hutan, terdapat berbagai jenis pohon dengan akar yang berbeda-beda. Ada akar yang dangkal, ada yang sangat dalam, dan ada yang menyebar ke samping. Lapisan tanah hutan juga sangat kaya. Di permukaannya terdapat daun-daun kering, ranting, dan sisa tumbuhan yang membusuk. Lapisan ini disebut serasah dan humus. Ketika hujan turun, air hujan tidak langsung mengalir ke sungai. Daun pohon menahan sebagian air, tanah hutan menyerapnya perlahan, dan akar-akar pohon membantu menyimpan air ke dalam tanah. Inilah mengapa hutan berfungsi seperti spons raksasa. Ia menyerap air saat hujan dan melepaskannya secara perlahan saat musim kemarau. Sekarang, mari kita bahas kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang biasanya ditanam secara monokultur. Artinya, hanya satu jenis tanaman dalam area yang sangat luas. Akar kelapa sawit berbeda dengan akar pohon hutan alami. Akar sawit cenderung lebih dangkal dan tidak sedalam pohon hutan alami. Selain itu, dalam proses pembukaan lahan sawit, tanah sering mengalami pemadatan akibat alat berat. Lapisan tanah latas yang sebelumnya gembur bisa hilang atau rusak. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi berkurang. Perlu dipahami, kelapa sawit tetap menyerap air namun kapasitasnya tidak sebesar dan tidak sekompleks hutan alami. Sekarang kita bandingkan secara langsung. Pada hutan alami, kita punya akar yang beragam, tanah yang gembur, dan lapisan organik yang tebal. Sedangkan pada kebun kelapa sawit, kita biasanya melihat akar yang lebih seragam, tanah yang lebih padat, dan minim lapisan serasah alami. Perbedaan ini membuat air hujan di kebun sawit lebih cepat mengalir di permukaan tanah dibandingkan meresap ke dalam tanah. Jadi, masalah utamanya bukan karena kelapa sawit tidak menyerap air sama sekali, tetapi karena sistem ekologinya jauh lebih sederhana dibandingkan hutan. Inilah dampak yang sering kita lihat di lapangan. Ketika hujan deras turun, daerah yang sebelumnya hutan dan berubah menjadi perkebunan sawit cenderung mengalami banjir lebih cepat. Sebaliknya, saat musim kemarau, tanah di perkebunan sawit bisa menjadi lebih kering karena cadangan air tanah berkurang. Sungai-sungai juga mengalami perubahan. Debit air menjadi tidak stabil dan erosi tanah meningkat karena air mengalir terlalu cepat. Hutan berfungsi seperti spons, sedangkan kebun sawit lebih mirip permukaan yang hanya menyerap air dalam jumlah terbatas. Pertanyaannya, apakah ini berarti kelapa sawit selalu buruk? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kelapa sawit bisa dikelola dengan lebih ramah lingkungan, misalnya dengan menjaga area hutan penyangga, tidak membuka hutan primer, menggunakan sistem agroforestry, dan memperbaiki sistem drainase alami. Masalah terbesar sebenarnya adalah deforestasi besar-besaran tanpa perencanaan lingkungan yang matang. Jadi, benarkah kelapa sawit tidak bisa menyerap air seperti hutan? Jawabannya adalah, kelapa sawit tetap menyerap air, tetapi tidak seefektif dan tidak sekompleks hutan alami. Ketika hutan digantikan oleh kebun sawit dalam skala besar, fungsi penyimpanan air menurun, dan resiko banjir serta kekeringan meningkat. Memahami hal ini penting agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak tentang lingkungan. Kalau kamu suka konten pengetahuan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini.
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, bagaimana seharusnya kelapa sawit dikelola agar tetap ramah lingkungan? Sampai jumpa di video berikutnya.